Alhamdulillah amin. Wassalatu wassalam. Terima kasih Mas Amri atas ini apa kesediaannya untuk bisa diskusi sharing mengenai apa, penggunaan oh, ada penggunaan chatbot.ai. Ini kemarin latar belakangnya Mas di kampus saya itu ya karena kuliahnya mengenai TI ya gitu ya. Terus juga dijelaskan mengenai apa, perkembangan AI sekarang gitu. Kemudian fungsinya sih terutama untuk untuk membantu tugas-tugas kita sehari-hari lah, termasuk tugas-tugas kuliah dan lain-lain. Kemudian sebagai sarana untuk uh, belajar juga ini AI ini bisa dipakai. Jadi kemarin saya coba sebelumnya udah dari mulai tahun lalu sih, udah mulai coba AI di chat GPT. Ya apa? Mungkin Mas Amri juga ada pernah pakai. Cuman karena maksudnya itu kita nggak bayar ya free ya akun yang free gitu. Itu ada batasannya, maksudnya batasan kita uh, minta minta apa? Minta ilmu dari dia lah gitu ya. Kemudian karena hal tersebut, jadi ini beberapa waktu yang lalu, bulan lalu lah, akhir Oktober saya apa mencoba mau langganan gitu, langganan AI yang berbayar gitu. Ini karena Chat GPT itu apa eh, memang yang awalnya dia memang lebih bagus, lebih banyak database-nya. Namun karena langganan itu satu bulannya itu sekitar $20, pakai dolar ya. Jadi sekitar 300-an. Itu ya agak berat juga gitu. Agak berat, tapi itu bisa dibagi 4 sih. Jadi satu user itu bisa dibagi 4 perangkat yang berbeda gitu. Nah, ini kemarin ada uh, langsung aja mungkin ya sambil share screen. Ya. Hmm. Ada apa yang agak miring harganya. Jadi kalau yang ChatGPT itu yang ini ChatGPT. Tadi karena dipakai di lantai sih ininya jadi mungkin nah, ini Mas ini yang ChatGPT yang maksudnya yang fitur yang apa platform yang aslinya yang awalnya gitu. Ini di, di apa dibuat oleh AI apa Group karena Elon Musk nih apa gagasnya gitu. Nah, kemudian ini Mas Amri pernah pakai ini GPT ini? Pernah sekali kemarin. Pernah sekali ya. Ya jadi dia apa ngetik di sini ya, ngetik apa yang kita mau ingin tahu gitu. Chat GPT chat di apa di message di sini. Jadi sebagai pendahuluan juga Mas kalau chat GPT ini udah atau AI ini udah mulai menggantikan fungsinya Google. Kalau dulu kan kita mau apa nyari-nyari sesuatu di internet gitu kan, dari apalah yang kita tahu gitu kan, itu kan pakai Google lah, Google Search gitu. Nah, kalau sekarang udah beralih nih, jadi udah beralih ke uh, Chat GPT. Jadi ini kalau kayak saya ini ada contohnya ya, misalnya kita bisa nah ini kita kalau kayak saya sih tugas di kampus misalnya suruh bikin paper bahasa Inggris gitu kan, kemudian ya kita minta parafrase, bisa minta kalimat yang lebih ringkas, kalimat yang lebih konteksnya konteks ke apa akademik gitu. Kita bisa minta ke ChatGPT dengan mudah. Bahkan dia pun tugas-tugas saya seperti apa eh, tugas-tugas seperti bikin coding gitu, coding di Python gitu. Itu
Ini dengan ChatGPT ini membantu sekali. Jadi kita udah nggak ngetik-ngetik apa logika-logika apa pemrograman, tapi dengan AI ini kita minta apa gitu nanti kita langsung dibuatin sama dia dan kita bisa langsung kopas ke apa ke Python itu. Ini kayak kemarin saya, nah ini apa dari awal sih. Ini kan ini codingan nih, codingan Heeh. eh, codingan apa machine learning. Ini saya kemarin tugas di kampus eh, suruh membuat apa aplikasi terkait yang bisa mendeteksi gambar-gambar misalnya. Ini kemarin saya minta ChatGPT buatin apa codingannya atau saya coba run di Google Colab dan kita bisa bisa jalankan gitu. Dan apa kalau ada yang kurang-kurang sesuai kita bisa minta lagi ke ChatGPT. Jadi pokoknya ini ChatGPT ini atau AI ini yang membantu dalam berbagai hal lah. Nanti kita akan coba simulasi juga. Ini kalau yang yang saya langganan ini chatbot AI. Kalau ChatGPT ini kan GPT ini ada batasannya. Jadi ngechatnya kita bisa 10 kalau nggak salah sehari. Nanti kalau udah 10 nggak bisa lagi, baru besoknya bisa lagi gitu. Nah, cuman ada juga yang berbayarnya tadi yang saya bilang 20 dolar per bulan. Cuman nah ini ada aplikasi yang lain. Ini alamat webnya yang udah saya share ke Mas Amri, chatbot app.ai. Ini tampilannya. Kemudian sebenarnya fitur-fiturnya hampir sama ChatGPT, tapi dia lebih lebih murah gitu. Ini yang kemarin saya share Mas ya. Ini kalau Mas Amri udah buka, mungkin dia jadi ada apa kayak simulasinya di sini. Kemudian ada fitur-fiturnya, ada ChatGPT 4.0, ada Google Gemini, Cloud 3.5 dan lain-lain. Speed to text, kemudian ada image generator dan PDF. Gimana Mas? Sama Google tuh beda ya, bukan punya Google ya, bukan itu ya. Google Gemini itu punya Google, cuman jadi di sini ditambahin sama jadi ini platformnya Google ditambahin ke chatbot ini. Jadi kita nggak perlu masuk lagi ke Google, tapi kita bisa nanti kita coba masuk ke sini. Jadi kita bisa milih kok. Oh iya. Ya. Oh, maksudnya Nanti juga ada fitur di WhatsApp deh. Tapi masih coming soon yang Pro. Nah ini yang kemarin kan apa langganannya nih, ya langganan. Jadi kalau yang free ini kan cuma bisa akses chat GPT yang biasa nih. Dia bertingkat-tingkat sih, ada chat GPT itu ada chat GPT yang platform awal yang paling atas ini yang saya buat ini. Ini jadi dia bisa menjawab tapi nggak bisa menyeluruh, maksudnya karena versi inisial yang awal gitu kan, jadi dia belum sempurna gitu. Nah ini kalau terus ada lagi chat GPT yang baru, chat GPT 4 dan yang paling baru sekarang chat GPT 4.0 GPT 4.0. Nah ini bedanya kalau yang free sama yang pro ini, kalau yang free ini cuma bisa chat GPT biasa dan yang lain-lainnya nggak bisa gitu. Kemudian kalau yang berbayar, yang pro itu semua bisa ini. Fitur-fiturnya semua bisa. Dan kemudian di sini ada harganya nih. Jadi dia kalau kita langganan setahun 12 bulan ini apa diskonnya besar. Jadi kalau sebulannya ya misalnya 20 dolar hampir sama macet GPT. Cuman kalau setahun dia cuma 60 dolar, jadi cuma bayar 3 bulan sebenarnya. Diskonnya 70%-an loh. Nah ini sekarang kita mulai masuk ke aplikasinya Mas.
Jadi kita klik login tadi di apa di halaman utama. Nah ini karena saya udah pernah login jadi langsung masuk, nggak perlu ngetik ngetik lagi gitu. Cuma kalau kita pakai pakai Google Chrome yang lain yang belum pernah masuk chatbot itu, jadi tampilannya gini, tampilannya masuk ke login dulu. Nah kayak gini. Nah, kita bisa bisa login sebenarnya kan ini gratis juga, cuman fiturnya kan terbatas. Misalnya saya login nih, pakai login with Google ya, Chatbot ya. chatbot AI. Nanti kita mulai nanti masuk ke fitur-fitur. Nah ini yang tampilan yang biasa yang free, ini yang akun free. Karena saya pakainya email yang lain. Gitu. Nah, ini kita bisa ngechat GPT apa aja di sini. Misalnya uh, kalau sampai belum belum pakai yang ini ya, saya coba praktek simulasi. Misalnya kita mau tahu apa ada berapa salon satu. Misalnya ini kita terkait Kemenq ya. Apa aja sih sebenarnya pertanyaannya apa aja bisa sih. Ada berapa salon satu di Kemenq? Kementerian Keuangan ini terdapat beberapa eselon satu yang cukup ini disebutin dapat bervariasi. Untuk jumlah pasti dan struktur terbaru sebaiknya merujuk langsung ke situs resmi Kemenq. Nah dia nggak bisa lengkap jawabannya nih. Harusnya kan ada 11 ya. Karena saya nanyanya ada berapa eselon satu. Terus dia cuma jawab secara umum kan. Secara umum ada contohnya lah DJP, DJBC, Itjen juga sebutin. Tapi untuk jumlah pastinya silakan merujuk ke situs resmi kan. Ini kalau chat GPT biasa mas, GPT biasa nih. Tapi kalau kalau kita pakai chat GPT yang udah versi 4.0, karena kalau di sini kan nggak bisa kita pakai yang 4.0 karena kita free kan. 4.0 atau Gemini ini kalau kita cek misalnya ada berapa selama satu. Nah kita langsung kita nggak bisa masuk karena kita pun free kan. Suruh 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 apa? Suruh langganan dulu kalau mau pakai yang fitur yang chat GPT 4.0. Oh iya, oke. Terus ada istri. Data ambil charger dulu. Oke, oke, oke. Aku juga ini mau naruh laptop dulu di meja. Banyak semut meja. Sini aja lah. Udah, Mas. Halo. Iya, iya. Udah jelas. Iya, Lanjut. jelas. Ya, lanjut. Lanjut. Ya. Nah, ini kalau tadi kan kita coba yang di akun free ChatGPT 0, 4.0 nggak bisa. ChatGPT 4 juga sama sih, nggak bisa. Ya, karena cuman bisanya ChatGPT aja. Nah, ini makanya ada fitur Pro di sini tulisannya Pro, Mini, Pro. Ini apa? Nggak bisa ya. Coba kalau kita pakai yang akun yang udah berbayar, yang ChatGPT 4-nya udah buka.
Nah, kan jawabannya beda. Keuangan memiliki beberapa unit, tapi dia nggak lengkap juga. Kementerian Keuangan Indonesia memiliki beberapa unit eselon 1, berikut adalah beberapa unit eselon 1. Kan saya nanya ada berapa, dia harusnya nyebutinnya jumlah kan. Tapi dia nyebutinnya kurang satu ini. Ya kan 11 kan? Iya, 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 iya. Ya kan 11. Satu apa yang nggak ada ya? Setjen, DJA, DJK. DJPB nih nggak ada nih perimbangan keuangan nih. Ya, ya walaupun dia apa? Jadi dia ini juga apa? Istilahnya kalau saya pernah belajar itu dia pakai coding-codingan yang lebih mutakhir, pakai apa? Mesin learning yang lebih kompleks dan lain-lain. Apa jadi bedanya itu? Jadi chat GPT yang biasa, chat GPT 4.0, chat GPT 4, kemudian Gemini juga sama. Jadi dia saling berlomba, Mas. Jadi saling berlomba itu penyedia-penyedia itu chat GPT kan OpenAI ya, yang punya Elon Musk. Kemudian Google Gemini punya Google, terus eh, Microsoft juga punya Copilot kan. Kalau kita ada di fitur di sini Copilot. Tapi yang paling paling sekarang paling bagus itu punya chat GPT yang OpenAI. Jadi jawabannya tuh lebih Oh, lebih lebih bagus, lebih kalau kita minta coding dia lebih tepat. Jadi kadang-kadang kalau kita minta Google Gemini, saya pernah juga nyoba Google Gemini gitu kan, kita kan dia gratis juga tuh, masih gratis lah. Google Gemini saya minta codingan apa Python untuk apa mesin learning apa gitu. Nah, dia pas dijalanin juga beda, maksudnya pas dijalanin di Google Colab gitu ada beberapa yang miss, yang nggak bisa jalan. Tapi kalau chat GPT 4 yang tadi saya sampai di sini nih yang ini dia memang paling bagus, lebih lengkap jawabannya gitu. Seperti inilah kalau saya ngerjain tugas ya, maksudnya walaupun ini juga ada inilah ada dosen yang jangan pakai chat GPT misalnya ngerjain tugas, tapi ada juga yang ya silakan, tapi kalau kalian bisa ngerti, bisa tahu memang itu ini cuman uh, apa chat GPT itu untuk membantu ya nggak apa-apa, nggak masalah, itu masih perdebatan juga di sini. Ini kayak kayak apa, kemarin saya yang sangat membantu saya itu tugas apa ya, nih sebentar di sini ada chat GPT ya. Ya, pokoknya inilah lengkap dia. Jadi nanti kita simulasi lah, kita simulasi. Mungkin 15 menit ke depan lah nanti kita simulasi yang lebih. Oke, kita kembali ke yang eh, fitur-fitur yang ada di apa chatbot chat. Sebenarnya ini chat GPT 4.0 ini dia versi yang langganannya yang chat GPT tadi yang $20 per bulan. Nah, makanya ada juga di sini. Ada juga di apa di chatbot ini yang tadi aku bilang harganya lebih miring gitu. Nah, oh, sekarang kita masuk ke mulai simulasinya ya Mas ya. Misalnya ini nih apa ada tugas tugas dari kampus nih. Tugas kampus begini. Aku juga aku juga belum ngerjain, jadi sekalian ngerjain sekalian simulasi sekalian. Nah, ini aku ada tugas dari dosen. Nih, lakukan footprinting dengan eh, tiga aplikasi, salah satunya Google Doc. Berikan analisa ancaman apa yang mungkin muncul. Nah, ini aku coba langsung ini ya, simulasi pakai chatbot. Saya memiliki tugas kampus. Kadang-kadang kita perlu lengkap juga, Mas. Kita minta apa? Minta pertanyaannya gitu. Jadi biar dia tahu konteksnya. Jadi kadang-kadang kalau kita nggak ngasih konteks, misalnya saya ini lagi apa, atau saya ini tugasnya ngapain, saya ini tujuan saya ini apa gitu. Kadang-kadang dia ngejawabnya ya seadanya aja, sekenanya aja gitu. Tapi kalau kita bisa ngasih konteks dulu, misalnya saya mahasiswa
saya memiliki tugas mata kuliah apa gitu. Jadi dia bisa nyesuaiin konteksnya, jawabannya lebih mengena gitu, lebih tepat sasaran gitu. Saya memiliki tugas kampus, eh, mata kuliah keamanan TI. Ini kita pertanyaannya juga bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Nanti kita coba ya. Saya ini bahasa Indonesia dulu lah. Saya memiliki tugas kampus mata kuliah keamanan TI. Nah, tugasnya adalah dia aja tadi. Lakukan penting dengan Google Doc, berikan analisa ancaman. Saya jelaskan mulai dari awal, apa itu fiturnya. Doc juga saya belum pernah pakai, jadi coba saya minta jelasin. Saya seringnya pakai ChatGPT 4.0 ini karena dia lebih terbaru gitu. Dan jawabannya bisa lebih tepat daripada ChatGPT yang biasa. Nah, ini jawaban dia nih. Google Docking adalah teknik menggunakan mesin pencari Google untuk menemukan informasi yang tidak mudah diakses atau terproteksi. Ini melibatkan penggunaan query pencarian canggih dengan operator tertentu untuk menemukan data yang mungkin tidak dimaksudkan untuk konsumsi publik. Google Docking sering digunakan dalam pelatihan keamanan TI untuk mengidentifikasi potensi kebocoran informasi atau konfigurasi yang tidak aman. Fitur dan operator Google Docking Site mempersempit hasil pencarian, file type, mencari hanya dokumen PDF, entitle, in URL, langkah-langkah, footprinting, identifikasi target, pilih domain atau tipe data yang menjadikan target, gunakan operator yang tepat, analisis hasil, analisa ancaman, kekuatan vulnerability, serangan targeted, langkah pencegahan, selalu lakukan audit keamanan. Nah, ini jadi bisa kita langsung nanya yang lain juga bisa Mas, bisa, karena nggak terbatas kan, kita udah langganan kan, bisa jelaskan lebih rinci contoh kasus. Nah, dia jadi enak tuh. Nah, kita minta bisa jelaskan lebih rinci dengan contoh kasus. Kita masih bisa kurang ngerti misalnya. Kita minta dia lebih rinci kan. Nah, tentu dia bilang. Nah, berikut adalah contoh penggunaan Google Doc dalam simulasi untuk memahami potensi ancaman. Contoh kasus, misalkan kita ingin mengevaluasi potensi kebocoran informasi pada sebuah perusahaan fiktif bernama Example Corp yang beroperasi di domain examplecorp.com. Langkah-langkah simulasi, identifikasi domain target. Kita akan fokus pada domain. Oh, ini domain dia. Misalnya kalau kita mau kantor ya, di kantor misalnya ya kemenq.go.id misalnya domainnya. Dan gunakan Google Doc untuk pencarian, Finder server text, ya, server index. Ini masukin query ini jadi kayak codingannya gitu. Oh, lengkap Mas. Kan kita potensi ancamannya data breach, habis itu apa dijelasin sama dia. Informasi yang tidak dimaksudkan untuk publik bisa dicuri dan disalahgunakan. Kemudian sistem penetration, tindakan pencegahannya juga dikasih sama dia. Jadi ini salah satu ya kemudahan teknologi saat ini. Jadi kita bisa belajar apapun di sini. Jadi bisa belajar ya hal-hal
yang kita langsung lintas sekalipun dia bisa, maksudnya karena dia database-nya mengambil dari semua sumber di internet, mungkin database-nya banyak gitu. Dia belajar dari situ, sistem apa chatbot ini. Jadi dia mengambil, mempelajari, terus menuangkannya dengan apa kesimpulan-kesimpulan ke kita. Jadi kalau Mas Amri misalnya ingin tahu, misalnya langsung lintas ya apa, ada berapa misalnya kecamatan atau apa, langsung nih. Jadi dari pertanyaan ini langsung kita langsung loncat ke yang mana gitu kan, apa kecamatan apa dikasih di Kabupaten Bekasi yang memiliki jumlah pendapatan tertinggi, langsung loncat langsung gitu dia, dengan gampangnya dia langsung bisa jawab. Tapi ya apa, inilah di Kabupaten Bekasi, kecamatan yang sering kali dicatat memiliki jumlah penduduk pendapatan tertinggi adalah Kecamatan Bekasi Selatan. Ini dia dapat nih, dia dapat jawabannya, dia Kecamatan Bekasi Selatan. Ini Kabupaten Bekasi ya? Oh ini salah dia. Ini nggak ada kan Mas ya? Kecamatan Bekasi Selatan nggak ada? Kayaknya nggak ada. Coba dah. Di kota itu, di kota kayaknya itu. Ini kota kayaknya aku ingatnya di kota Bekasi ini, Bekasi Selatan ini. Makanya di Kabupaten Bekasi nggak ada. Kecamatan ini merupakan salah satu wilayah pusat dan Oh, berkembang. oh Bekasi. Iya, Nah, iya, iya. Kota kota ya. dia 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 juga kadang-kadang ngasal juga dia. Jadi apa? Kadang-kadang dia punya datanya kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dia nggak punya, terus ditulis sama dia di kabupaten. Jadi kita juga jangan sepenuhnya apa, percaya juga gitu. Mm-mm. Kalau dosen-dosen di sini bilang ya walaupun mesin ya dia belum sempurna juga, maksudnya walaupun jawabannya ya banyak lengkap, tapi kadang-kadang kita harus juga cerdas, maksudnya cerdas apa menerima jawaban dia gitu. Makanya kayak gini kan kita juga tahu kan, oh ini di kota Bekasi, ini kecamatan Bekasi Selatan. Misalnya jelaskan mengenai kabupaten. Untung aja kita mau belajar mengenai suatu tempat, misalnya suatu daerah, dia keluar semuanya tuh. Ya ini yang umumnya dulu, nanti kalau kita tanya lebih rinci dia bisa jelasin geografi misalnya, lokasi terletak di selatan Pulau Jawa dan lain-lain, iklimnya, musim hujan iklim tropis dengan musim hujan dan musim kemarau, suhunya berapa, penduduknya, populasi cukup besar, sebagian besar penduduknya Jawa, suku Jawa, bahasanya bahasa Jawa, ekonominya sektor pertanian, perikanan, dan industri, budaya dan wisatanya, wisata alam, infrastrukturnya, pemerintahannya dipimpin oleh bupati. Nah, jadi ini contoh-contoh, kalau kita menggunakan ChatGPT ini untuk belajar lah. Maksudnya Mas Amri juga nanti langsung nanti aku bisa kasih usernya dan lainnya, bisa langsung belajar Mas. Jadi misalnya kita kebutuhan di kantor ya, jelaskan istilah istilah khusus yang ada di Kementerian Keuangan. Kita belajar misalnya mengenai Kementerian Keuangan. Ya, Kementerian Keuangan Republik Indonesia memiliki beberapa istilah khusus yang digunakan dalam konteks pengelolaan keuangan negara, pajak, dan perbendaharaan. Berikut istilah-istilah umum: PBN apa, pendapatan negara apa, semua penerimaan yang diperoleh oleh pemerintah, baik itu sumber pajak dan perbendaharaan, kebijakan fiskal, LKP, audit, Oh, lewat. RKA, silpa, obligasi, tax holiday. Nah, kita bisa lebih rinci misalnya apa apa itu pemeriksaan. Kita karena izin ya, kinerja,
Nah, dia muncul pemeriksaan kinerja adalah proses evaluasi yang bertujuan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan ekonomi suatu organisasi atau program. Tujuannya meningkatkan akuntabilitas, menilai efektivitas, mendorong efisiensi, perbaikan kelanjutan, elemen, kriteria, data, analisis, laporan, metodologi, kan. Jadi dia pertanyaan-pertanyaan yang kalau kita tanya di Google sekarang nggak bisa serinci itu di chat GPT itu bisa mas. Jadi langsung to the point gitu. Jawabannya itu jadi kayak seolah-olah kita nanya ke seorang expert apa orang yang paham paham banget dengan sesuatu hal. Kalau Google kan dia cuman menunjukkan link-link aja kan, Si link-link web pilihan yang ya. Heeh. pilih masih bisa kita harus harus ngecek kan. Oh di web ini ada. Dia kan cuma mencari search keyword kan. Kalau di Google kan keyword-keywordnya kita misalnya cari pemeriksaan kinerja misalnya. Dan nanti ya muncul web-web yang terkait menjelaskan pemeriksaan kinerja atau apapun gitu kan. Tapi kalau di chat GPT ini kita langsung spesifik nanya, kemudian dia muncul jawabannya dan kita langsung bisa belajar gitu. Jadi ini salah satu fiturnya chat GPT ini untuk belajar. Jadi belajar apapun yang kita perlukan gitu kan. Yang tadi aku contohkan itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang loncat-loncat dia bisa jawab gitu karena Ya, dia ya, memiliki ya. database yang lengkap, database yang tergantung ya. Jadi kalau dia database-nya semakin lengkap dan codingannya itu semakin kompleks, semakin tepat gitu, tepat mengena ke titik yang pertanyaan yang tepat, jadi dia bisa langsung jawab dengan tepat gitu. Tapi kalau dia nggak punya database yang banyak, kemudian dia codingannya itu simula mesin learningnya itu nggak dilatih dengan baik gitu, menjawab dengan baik, jadi dia jawabannya ya bisa sekenanya gitu. Dan itu yang berperbedaan di antara ChatGPT AI AI yang ada gitu, yang ada sekarang. Jadi kayak tadi aku contohin ada Google Gemini, ChatGPT, Hmm. ChatGPT chatbot, kemudian nanti banyaklah penyedia. Nanti kita tanya nih, uh, uh, sebutkan contoh-contoh uh, penyedia chatbot AI seperti ChatGPT, Oh. Gemini, Sebentar, sebentar, Jen. Ini ada lain-lain. mau ini. Oh iya 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 iya. Bentar. Eh, ada deh. Alhamdulillah. Ya, ya. Ada yang ngantar Oke. sayur. Oh, siap. Nah ini ya tadi aku kan tanya sebutkan contoh penyedia chatbot AI seperti ChatGPT, Gemini dan lain-lain. Nah dia keluar OpenAI yang pertama nih yang tadi aku bilang yang awalnya dia merupakan salah satu chatbot yang paling populer dan banyak digunakan saat ini. Jadi dia walaupun ini bukan punya dia tapi dia jawabnya jujur. Jadi ini kan chatbot AI kan yang tadi saya yang ya istilahnya ini saingannya ChatGPT lah. ChatGPT yang asli kan yang ini nih chatgpt.com. Nah, inilah ini yang dia sebutin nih Hmm. pertama OpenAI ChatGPT. Nah ini pengembang yang pertama lah, yang salah satu chatbot paling populer. Dan aku bilang juga yang paling tepat dia jawabannya gitu, yang paling bagus lah jawabannya. Kemudian ada Google Oh. Gemini dari Google, kemudian ada dari Microsoft juga Cortana dan Azure Bot Services. Dari IBM juga ada Watson Assistant, Amazon juga punya Alexa. Ini rasanya aku baru dengar juga Zoho, Video, ManyChat, Drift. Oh dia malah nggak ada ya? Kok chatbot app malah nggak ada? Dan emang bisa nanya sekena kita semau kita
Jadi jawabannya apa? Ini padahal penyedia dia sendiri kan. Maaf kelalaian itu chatbot juga merupakan salah satu. Jadi dia kayak orang kayak manusia gitu. Dia bisa jawab. Dia kan kayak kayak jawaban manusia kan. Maaf atas kelalaian itu gitu. Chatbot app juga merupakan salah satu yang menarik tuh dia. Padahal penyedia chatbot app mungkin memungkinkan pengguna untuk menciptakan dan mengolah chatbot secara lebih sederhana tanpa memerlukan pengetahuan teknis yang mendalam. Platform ini sering digunakan untuk mendukung bisnis dan tenaga. Ya, bentuk jika ada pertanyaan lebih lanjut. Ya, pokoknya apa? Nanya siapakah? Nah, kalau kita pengen penasaran ada contoh orang baru yang misalnya sekarang siapa yang mengemuka ya? Siapakah Sugiono misalnya, Menlu yang baru? Ntar dulu, ntar dulu. Oh iya, Aku anaknya. minta minum sebentar. Iya iya, nggak apa Mas. Yuk, yuk. Oke, nah, ini dia berarti udah kelihatan Mas? Iya. Ini kan mau nanya siapa Sugiono Menlu yang baru. Terus dia jawabnya gini, Sugiono belum diketahui sebagai Menteri Luar Negeri yang terbaru, namun sampai data terakhir yang tersedia, Menteri Luar Negeri Indonesia adalah Retno Marsudi yang menjabat sejak 2014. Jadi dia database-nya belum diupdate. Oh, Jadi kalau database belum update, gini dia jawabannya. kalau yang Belum terbaru kenal, banget tapi ya. yang baru sih. Terus dia mungkin, ya mungkin belum. Ini kan yang, kalau nggak salah chatbot ini yang Inggris. Chatbot app ini Inggris dia, produk dari Inggris entah. Pokoknya aku waktu itu bayarnya tuh kalau masalah ke Inggris jadi ke UK gitu. Kalau yang chat GPT ini Amerika nih kan punya Elon Musk. Chat GPT ini punya Amerika. Kalau yang ini punya Inggris. Jadi dia yang bersaing lah. Terus dia masukin database gitu kan yang baru. Ya, ini belum masuk berarti di sini. Coba kalau kita ke chat GPT coba ya. Kita tanya. Kan I have you. Siapakah? Nah, dia udah ada. Ya kan? Makanya aku bilang chat GPT ini lebih populer, lebih bagus, lebih ini. Jadi ada kan kalau di yang tadi kan chatbot nggak keluar tuh database-nya. Karena database-nya belum belum mutakhir ya, belum dimutakhirkan lah. Ya maklum lah, ya harganya juga lebih murah kan, belum diketahui sebagai Menlu. Nah, tapi kan kalau aku tanya chat GPT, siapakah Sugiono Menlu? Sugiono baru saja dilantik sebagai Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Merah Putih dipimpin oleh Presiden Prabowo. Sugiono sebelumnya adalah Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, dikenal sebagai sosok yang dekat dengan Prabowo. Bahkan pernah menjadi sekretaris pribadinya, berlatih sebagai perwira militer. Sugiono sempat menempuh pendidikan SMA di Tarnus dan Norwich Military Academy di Amerika Serikat, mengambil jurusan teknik komputer. Setelah karir singkat di TNI, ia beralih ke dunia politik dan aktif di Partai Gerindra, di mana ia menjabat sebagai wakil ketua umum hingga saat ini. Dia nyebutin linknya nih, Sindo. Dia ambil dari sini berarti ini, atau tirto.id dan atau narasi. Jadi dia uh, ya apa? Tadi aku bilang juga, oh ini dia nyari search-nya, sites-nya. Jadi lebih lebih bagus, lebih baru, tapi ya itu lebih mahal, lebih mahal. Jadi apa?
$20 itu 320 untuk sebulan, kemudian setahun berarti. Dan dia juga nggak bisa setahun, jadi cuman bisanya bulanan aja, bulanan dia. Kalau kita mau upgrade plan, nah dia nggak ada fitur setahun. Jadi free yang 0, yang tadi yang aku pakai, yang ChatGPT biasa. Kemudian yang plus yang ada ChatGPT 4.0 nih, yang yang aku buat nih. ChatGPT 4.0, GPT 4.0 mini, GPT 4. Ini 5 kali lebih cepat apa message-nya, jadi jawabannya lebih cepat, 5 kali lipat. Tapi dia $20 per bulan, 20 US dollar per month. Nggak bisa per tahun juga kayak tadi kan. Kalau bisnis lebih mahal lagi, 25 dia per month. Kalau yang personal 20. Jadi ya ada uang, ada harga, ada barang lah gitu. Tapi ini juga udah lumayan lengkap. Jadi aku coba cari fitur yang lain nih Mas ya. Iya, Nih iya. dia ada image generation. Jadi dia bisa kita ngupload image, kemudian ngupload PDF juga, terus nanti kita bisa tanya mengenai apa itu isinya gitu. Nah, ini udah aku juga sering pakai ini, upload PDF ini. Jadi aku kan di kampus ada tugas misalnya menganalisis apa artikel apa paper lah gitu ya kalau S2 ini. Jadi Oh, coba kalau aku jadi dengan berbahasa Inggris juga. Jadi kalau aku baca tuh aduh ya butuh beberapa waktu lama lah gitu. Bisa berjam-jam gitu untuk memahami itu. Tapi dengan adanya chat GPT ini kita bisa bisa dengan cepat eh, apa mempelajarinya gitu dengan bantuan dia gitu. Nah, aku ambil contoh nih apa? Aku ambil paper, salah satu paper eh, government ya. Nah, ini kan salah satu papernya nih. Lalu, ini ada paper how digital bagaimana transformasi digital meningkatkan kinerja pemerintah. Kemudian dia pakai apa nih? The mediating role of partnering agility. Ditulis oleh ini tiga penulis ini. Terus dia isinya ini abstraknya introduction ada 12 halaman. Ada 12 halaman theoretical dan lain-lain, conclusion misalnya juga ada di sini nanti, result dan model. Misalnya wah kamu suruh coba kamu siapa meringkas paper ini, satu paper ini misalnya. Nah kita bantuan ChatGPT nih di sini. Ini kan kita bisa upload nih di sini kan, upload apapun kita masukin yang tadi, atau kita bisa langsung drag aja sini anything. Nah, dia ini dulu ini dulu dia inilah mengolahnya gitu, mengolahnya sampai selesai. Nah itu udah selesai, ini kan cuma beberapa detik aja kan, jelaskan apa ini dan apa isinya, dari mulai yang ringkas lah, kita dari pertanyaan basic ya kita nggak tahu pun kita bisa tanyakan. Kalau kita kan suruh memahami ini kan, kalau manusia kan perlu baca dulu, perlu apa ini dulu lah, perlu mikir dulu gitu kan. Nah cuma kalau bantuan komputer ini dia bisa ngolah dengan cepat Mas. Jadi ini dari jawabannya kan, dalam dalam berapa detik dia udah bisa jawab nih. Dokumen tersebut adalah sebuah artikel riset yang diterbitkan oleh IEEE Access, sebuah jurnal akses terbuka. Judulnya adalah tuh pakai bahasa Indonesia lagi dia. Bagaimana transformasi digital meningkatkan kinerja pemerintah, peran perantara dari kegesitan kemitraannya. Mungkin ini nggak sempurna lah singkatannya, nggak sesuai konten, tapi dia langsung merubahnya dari Inggris ke Indonesia. Gitu. Kemudian dia bisa merangkum isi artikelnya ini apa. Artikel ini meneliti bagaimana transformasi digital mempengaruhi kinerja pemerintahan. Penelitian ini menggunakan teori kapabilitas dinamis dan variabel kegesitan kolaboratif untuk membangun kerangka analisis dan model bersama struktural. Penelitian empiris dilakukan menggunakan tinjauan sistematis dan survei kuesioner. Oh, dia udah langsung bisa penelitiannya menggunakan apa nih? Survei kuesioner misalnya.
Kemudian langsung Eh, temuannya, kemampuan sensing, mendeteksi, sizing, transformasi, serta kegelisahan pemetaan, metodologinya apa. Data dikumpulkan oleh survei kuesioner kepada pegawai negeri sipil di provinsi. Udah langsung dia. Provinsi Jiangsu, Tiongkok. Analisis data meliputi uji reliabilitas dan validitas. Analisis. Ini kalau kita mau rujuk gini, kita mau tahu ya dia benar apa enggak sih jawabannya. Kadang-kadang kita kan perlu semua apa, karena kita manusia lah bisa menilai kan. Coba kita cek apa dia benar apa enggak. Kita cek di sini ada enggak dia nyebut-nyebut Jiangsu. Kalau kita mau cek gitu. Oh dia benar. Oh ini ada nih situation of Jiangsu province was studied as a whole. Jadi dia benar-benar ngambil dari ini. Jadi benar-benar to cities in southern. Oh, data source kan. The data used in the following empirical study is from public servant, ya PNS kan. Survei data N274 valid questionnaire were collected from Jiangsu Province, Provinsi Jiangsu. Ya benar ya, jadi metodologinya dia data dikumpulkan melalui survei kuesioner kepada pegawai negeri sipil di Provinsi Jiangsu. Kalau kita mau tanya, kan tadi kita udah cek di sini kan, 274 ya, valid kuesioner. Kita tanya sama dia, ada berapa kuesioner yang dibagikan, yang dinilai. Mati. Tuh, Mas keluar. Berdasarkan teks yang Anda berikan, terdapat 274 kuesioner yang dinilai dalam penelitian ini. Informasi ini ditemukan pada bagian ini data search. Di mana disebutkan bahwa 274 kuesioner yang valid dikumpulkan. Jadi kita, oh iya benar dia ternyata 274. jadi dengan kemampuan komputer itu yang sekarang, ya dengan kecanggihan komputer, aku juga baru melek sekarang ini sih karena kuliah di jurusan teknologi informasi ya. Jadi dengan kemampuan komputer saat ini kita, ya komputer itu atau teknologi itu seperti mata pisau. Jadi dia bisa bermanfaat buat kita, bisa membunuh kita juga. Jadi kalau dipakai untuk kemanfaatan ya bermanfaat, misalnya kayak gini kan, kita jadi dengan cepat, nggak usah kita istilahnya manusia kan ya banyak pekerjaan lain lah yang bisa kita lakukan lah dengan istilahnya kita membaca ini aja, tugas ini misalnya, waduh bisa sejam 2 jam lebih kan, apa kita menganalisisnya. Tapi dengan bantuan komputer kita dengan cepat bisa tahu berapa kuesionernya, 274 kuesioner. Dengan dia dengan kemampuan komputer yang tadi dengan mesin learning-nya itu, dia bisa dengan AI-nya dia bisa mencari dengan cepat ke teks-teks yang kita tuju gitu. Jadi kita bisa menggunakan, ya tadinya ya aku juga pakai ini kan karena tugas-tugasnya banyak lah di kampus, misalnya dengan bantuan-bantuan ini kita bisa dengan cepat mudah menggunakannya kan, menyelesaikannya. Tapi dengan kemampuan yang ada ini, jadi aku nawarin Mas Amri misalnya Uger tuh juga untuk istilahnya kita bisa belajar banyak hal dengan cepat dengan bantuan komputer ini gitu. Jadi komputer kan memudahkan manusia. Kemudian ini jadi tujuannya kita bisa dapat gitu di sini gitu. Misalnya kita upload yang lain ya. Misalnya ini kita nanya lain juga bisa Mas di sini. Jadi apa? Ini kan baru metodologi kesimpulan seperti tadi lah aku nanya berapa kuesioner. Terus apa implikasinya jika metode apa paper ini, apa implikasi dan kendalanya misalnya, dan tantangannya misalnya. Jika paper ini diterapkan di Indonesia. Waalaikumsalam. Ya, ya, sebentar. Pasien. Nah, dia langsung keluar berapa detik. Penerapan temuan riset ini di Indonesia memiliki implikasi tantangan yang signifikan. Berikut beberapa di antaranya implikasinya dapat meningkatkan kinerja, perbaikan layanan publik, penguatan kolaborasi antar lembaga, peningkatan kualitas SDM. Tantangan di Indonesia nih, kesadaran dan komitmen pertama.
Implementasi transformasi digital memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan termasuk pemerintah pusat dan daerah. Serta dukungan dari masyarakat, kesadaran akan pentingnya digitalisasi perlu ditingkatkan. Khusus infrastrukturnya, Indonesia masih memiliki kesenjangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, terutama di daerah terpencil. Investasi besar-besaran dibutuhkan untuk membangun infrastruktur yang memadai. Jadi dia udah benar-benar bisa konteks ke Indonesia, Mas. Jadi kalau dijelasin di tataran tantangan di Indonesia ya ya benar-benar apa ya hal-hal ini benar-benar real. Jadi infrastruktur teknologi kan emang di daerah-daerah yang di remote, misalnya di daerah terpencil, kita kan masih kesulitan apa sinyal juga masih susah misalnya, terus internet juga masih terbatas kecepatannya misalnya. Itu kan benar-benar real kan. Jadi dia benar-benar bisa ngasih konteks yang sesuai yang berdasarkan database dia apa keilmuan si modelnya si apa GPT ini gitu. Kesiapan SDM-nya terus di Indonesia misalnya seperti yang telah disebutkan tantangan utama adalah kesiapan SDM tidak hanya di tingkat teknis tapi juga di perubahan pola pikir dan budaya kerja, regulasi dan kebijakan anggaran. Transformasi digital membutuhkan pendanaan yang cukup besar. Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang memadai dan memastikan penggunaan sesuai efektif. Kesenjangan digital antar daerah perkotaan dan pedesaan masih signifikan. Jadi benar-benar bisa konteksnya kita. Jadi aku juga takjub juga itu. Waduh, kalau sekarang misalnya Menteri Keuangan nanya 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 ke ChatGPT kalau dia udah tahu gitu kan, bisa lebih cepat daripada nanya ke pegawainya gitu. Nanti lama-lama ini ChatGPT ini AI juga nih kadang di sini juga lalu dibahas maksudnya banyak nanti pekerjaan-pekerjaan yang bakal digantikan oleh AI ini sebenarnya kalau kita nggak pandai-pandai mengupgrade kemampuan kita gitu. Jadi ya misalnya sekarang kan misalnya apa Mas Amri misalnya kerjaannya sekarang apa di Inspektorat 2 misalnya di bidang apa? Uh, Cukai Bea Cukai misalnya di probisnya apa probisnya? apa ya? Yang lagi Kawasan berikat. kawasan berikat ya. Misalnya sekarang Menteri Keuangan nih, aku sebagai Menteri Keuangan nih, misalnya contoh lah misalnya, atau sebagai ya Menteri Keuangan misalnya, contoh mau nanya ke orang Itjen lah, misalnya kan dia paling dekat sama Itjen kan. Kalau Bea Cukai kan mungkin agak jauh kan, agak misalnya posisinya dia juga di luar kantor pusat kan, kawasan berikat ya. Ada berapa kawasan di berikat di Indonesia? Mas Amri bisa jawab nggak? Misalnya ada berapa kawasan berikat di Indonesia? Tapi Banyak kalau dia gitu. Sama banyak kan tadi pabrik. kan jumlahnya kan. Tapi kalau dia kita misalnya Menteri Keuangan aja langsung ke ChatGPT, ada berapa kawasan berikat di Indonesia? Dengan cepatnya dia langsung bisa mencari database-nya, langsung dapat jawabannya, kemudian dia ini bisa ngasih gitu. Jumlah kawasan berikat di Indonesia berubah secara dinamis karena ada penambahan dan penutupan kawasan. Tidak ada angka pasti ya dia nggak bisa nih. Untuk mendapatkan data terbaru dan akurat mengenai jumlah kawasan berikat yang beroperasi saat ini, sebaiknya Anda mengunjungi situs resmi BKPM malah dia. Nggak nyari ke Kementerian Keuangan apa ke DB Cukai dia kenapa ya atau mereka adalah Ya, sumber informasi resmi yang terpercaya ya, jadi atau misalnya aku tanya ke ChatGPT yang lebih lebih ini misalnya yang lebih populer gitu ya. Dia langsung jawabannya ada 1.300 hingga tahun 2023 tapi dia mungkin database sampai tahun 2023. Indonesia memiliki sekitar 1.372 kawasan berikat yang tersebar di berbagai wilayah. Kawasan berikat ini diberikan ya. fasilitas khusus oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mendorong kegiatan ekspor dan dengan memberikan kemudahan perpajakan dan pengurangan bea cukai pada bahan baku penolong dan barang modal yang digunakan dalam produksi barang untuk diekspor. Selain itu, dari jumlah ini sekitar 119 kawasan telah ditetapkan sebagai kawasan berikat mandiri, yang mungkin perusahaan melakukan pengelolaan secara mandiri namun tetap diawasi oleh melalui sistem real time. Gimana menurut Mas Amri ini valid nggak jawabannya? Atau ya validnya berapa persen gitu? Kayaknya valid sih, valid. Valid. dia langsung dia langsung nyari ke sini Mas. Nyari ke Hmm, teks katadata.co.id terus news. Jadi dia juga ngasih ngasih dengan cepatnya referensinya dia. ya. Coba kalau kita tanya ini ke Google Search ya.
Google Search misalnya. Tuh, dia paling jawabannya gini. Di Indonesia terdapat 4 kawasan berikat utama. Dia cuma utama aja. Batam, Cakung, Tanjung Priok, Tanjung Emas. Di sekitar kan ada yang ngambil dari sini kan. Custom Trade Academy. Kawasan berikat memegang peran penting mengoptimalkan potensi industri. Terus kita harus nyari kan jumlahnya berapa nih. Ada 100, ada 1000. Nanti kalau Menteri Keuangan nanya, apakah 100? Waduh, berapa ya Bu? Apa 1000? Kita nggak tahu kan. Tapi kalau kita tanya ChatGPT langsung dijawab 1300 tuh. Coba. Jadi kadang-kadang pekerjaan-pekerjaan uh, yang repetial, jadi yang kerjaan yang cuma mengandalkan apa keseharian yang ini jadi bisa digantikan oleh AI sekarang. Jadi uh, coba ini kalau ChatGPT ya, uh, atau aku tugas lah misalnya, coba buatkan format laporan hasil audit kawasan berikat Tanjung Priok. Langsung keluar Mas. Berikut adalah contoh format laporan hasil audit kawasan berikat di Tanjung Priok yang bisa digunakan untuk memastikan kepatuhan, efisiensi, dan pelancaran operasional. Laporannya, tujuan, judulnya, terus periodenya, tanggal mulai, tanggal selesai, lokasinya, tim auditnya siapa, nama anggota tim, jabatan, tanggal penyelesaian laporan, pendahuluannya. Nih dia ngasih ngasih apa? Ngasih contoh formatnya gitu. Pendahuluannya apa? Dari latar belakang, ruang lingkup, metodologi. Ini misalnya metodologinya seperti tinjauan dokumen, wawancara, inspeksi, atau analisis risiko. Kemudian gambaran umum kawasan berikat, deskripsi kawasan, data operasional terakhir, sertakan data statistik seperti volume impor, ekspor, nilai transaksi, dan jumlah tenaga kerja. Temuan audit, kepatuhan regulasi, dari peraturannya, dari perpajakannya, terus pengelolaan persediaan dan gudang, keamanan dan pengawasannya, keamanan fisik, pemantauan real time, analisis resiko, rekomendasi perbaikan, kesimpulan, lampiran, dokumen pendukung seperti foto inspeksi, jadi kita udah jadi dibantu gampang Mas, maksudnya ayo kita mau bikin laporan nih, kalau kita ngasih datanya di sini Mas, kita kasih datanya nih, upload from komputer misalnya datanya gitu, buatin laporan gitu, dia langsung bikin laporan. Coba kita misalnya saya mau presentasi mengenai laporan hasil audit ini. Berikan apa file presentasinya, buatkan sampai ke sini Mas, analyzing dia berproses. Tapi ini contoh chat GPT ya, nanti kita masuk contoh yang chatbot. Jadi ini memang luar biasa sih AI ini. Tuh dia udah selesai. Saya telah membuatkan file presentasi untuk laporan hasil audit kawasan berikat Tanjung Priok. Anda bisa mengunduhnya melalui tautan berikut. Unduh. Tuh, keluar. Tapi ya memang format ini sih. Format. Tapi kalau kita bisa ngasih datanya lengkap, ya dia cuma ngasih ini aja sih yang tadi aja. Apa periodenya, terus gambaran. Memang gini aja sih. Tapi kalau kita nggak bisa ngasih ngasih tadi aku bilang apa, kita bisa ngasih konteks yang lengkap, bisa ngasih data yang lengkap, dia bisa buatin yang lebih lengkap gitu. Bisa buatin yang lebih lengkap. Itu uh, apa fitur-fitur di AI. Misalnya kita upload lagi ya mengenai peraturan terbaru lah, peraturan searching mengenai peraturan terbaru. Misalnya kita tugas di kantor, peraturan dan keuangan baru.
Kementerian Kesehatan. Oh, Kemenkes. 2024 apa ya? Nah, inilah yang saya ambil contoh. Jadi nah, ini misalnya ya terkait Mas Amri juga nih pembebasan yang bea cukai ya. MK 82 tahun 2024. Mana undang? Ini. Ada 191 halaman kan secara pembebasan cukai. Kita download dulu karena dia cuman bisa pakai PDF ya. Hmm. 2,8 MB. Nah, kita sekarang masukin ke sini. Download tadi kan. Oh ini ada. Dia proses 0,9 MB. Apa ini? Jelaskan secara umum. Nah, dia sambil apa? Sambil proses. Nah, udah selesai kan? Kita bisa nanya. Jadi siapapun sekarang, orang dari manapun, misalnya mau belajar apapun dengan cepat bisa, Mas. Jadi misalnya aku orang umum ya misalnya ya, download peraturan di Kemenq gitu mengenai pembebasan cukai. Terus aku langsung masukin chat GPT, masukin AI, kita nanya apa dengan pertanyaan sederhana gitu apa ini, terus jelaskan secara sederhana lah misalnya. Jadi dia jelasin, tapi ini agak lama nih karena filenya banyak nih. Filenya kan 191 halaman, ya agak lama nih. Oh, pakai bahasa Inggris lagi. This document is copy of regulation nomor 82 dari apa Indonesia. Nah, kita inilah ubah ke bahasa Indonesia. Kita minta apapun bisa, Mas. Minta misalnya ubah ke bahasa Indonesia. Itu pakai tanda Nah, tanya gitu, apa bisa? enggak pakai tanya juga enggak apa-apa, dia udah ini. Udah ngerti bahwa ini pertanyaan. Kalimat ini ada pertanyaan. Ini kok agak lama dia. Harusnya cepet nih. Cuman ngubah bahasa Indonesia doang. Dokumen ini merupakan salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 2004. Peraturan ini mengatur tata cara pembebasan cukai. Dalamnya jelaskan persyaratan pendaftaran, prosedur. Ini isinya lah ya, bab-babnya nih kayaknya. Uraian proses bisnis, batasan cukai, jenis barang kena cukai. Jelaskan apa saja jenis-jenis barang yang kena cukai dan apa kaitannya dengan pembebasan cukai. Ini aku nggak pakai tanya ya, coba. PDF. Udah lama nih. Nah, ini keluar Mas. Berikut beberapa jenis barang kena cukai yang disebutkan dan kaitannya dengan pembebasan cukai. Etil alkohol. Alkohol bisa mendapatkan pembebasan cukai, tetapi dengan syarat dan ketentuan yang sangat spesifik. Kemudian harus sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam pasal-pasal terkait. Oh, dia nggak jelasin lebih rinci. Terus hasil tembakau, seperti rokok, cerutu, dan tembakau iris dapat mendapatkan pembebasan cukai. Namun persyaratan pembebasannya kuantitas yang ketat berlaku dengan mengandung etil alkohol.
kaitan pembebasan cukai. Pembebasan cukai diberikan sebagai suatu fasilitas atau keringanan fiskal yang diberikan pemerintah kepada pihak-pihak tertentu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mendukung kegiatan tertentu, mengakomodasi perkembangan usaha. Penting untuk diingat, pembebasan cukai bukan hak, tetapi fasilitas yang diberikan pemerintah berdasarkan peraturan yang berlaku. Setiap permohonan pembebasan cukai harus memenuhi persyaratan yang sangat spesifik dan detail sesuai peraturan. Pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku akan dikenakan sanksi. Jadi dia udah bisa ngasih langsung rekomendasi. Jadi ya kan? Kalau cuma Iya, jelasin doang kan dia cuma jelasin ini kan sampai poin sini kan. Nah, terus dia ngasih rekomendasi kayak gini apa? Penting untuk diingat gitu. Jadi dia udah mulai selangkah lebih maju lah. Dia ngasih si inilah si pandu-pandu rambu-rambunya gitu. Coba jelaskan poin pembebasan yang misalnya kita minta yang lebih rinci. Kalau kita tanya kepada misalnya tadi ya misalnya Menteri Keuangan nanya ke pegawainya gitu. Coba jelasin mengenai PMK 82 2004 2024. Terus ya kan harus baca dulu kan, harus harus apa dengan waktu yang lama lah, misalnya bisa mengkaji seminggu, bisa mengkaji berapa hari gitu. Tapi kan dengan adanya ChatGPT ini dengan cepat dia langsung bisa jawab gitu. Jadi ini kalau kita nggak bisa pintar-pintar begini mas, kita diganti sama ini nanti kerjaan kita. Ya kan dia kan Menteri Keuangan bisa nanya, coba jelaskan poin pembebasan etil alkohol dengan lebih rinci. Kita nanya pegawai, misalnya dia nanya pegawainya nggak bisa nanya lebih rinci ini kecuali orang yang memang ngerti peraturannya ya, yang udah baca selama beberapa waktu gitu. Tapi kalau dengan kecepatan yang cepat seperti ini, dengan beberapa detik menit ini, ya apa ChatGPT ini bisa gantiin orang gitu, kita gantiin manusia. Aturan ini membedakan ya, ini dia lebih jelasin lebih rinci kan, tuh prosesnya, proses produksi terpadu apa etil alkohol murni ini adalah etil alkohol yang tidak dicampur atau dirusak. Pembebasan cukai atas etil alkohol murni umumnya diberikan kepada, nah ini diberikan kepada siapa? Penelitian dan pengembangan keperluan sosial tertentu. Etil alkohol campur diberikan kepada siapa? Persyaratan umum untuk pembebasan pendaftaran. Pihak yang ingin mendapat pembebasan harus terdaftar sebagai pengguna dan mendapat NPPP. Ini kita baru dengar aja kan, ini kan nomor pokok pengguna pembebasan. Berarti kan ada istilah-istilah yang kita harus baca dengan detail peraturannya baru kita tahu bisa jelasin kan. Kita kan taunya NPWP kan, nomor pokok wajib pajak. Ini ternyata ada NPPP. Terus ada prosedur penetapan, pelaporan, pemenuhan persyaratan administrasi, pembatasan kuantitas. Tidak memenuhi persyaratan ini, pemerintah dapat menolak permohonan pembebasan cukai atau mencabut izin yang telah diberikan. Jadi ini aku juga pas awal-awal pakai AI ini, wah kecanduan itu mas. Kecanduan itu maksudnya, udah nanya udah kesini aja gitu, nanya apapun gitu. Jadi dia bisa ngasih jawaban jelas lebih rinci, tapi kita perlu nggak perlu harus nggak jadikan ini sebagai jawaban yang benar 100% gitu. Kita perlu cari yang pembandingnya atau kita perlu baca peraturannya lebih rinci kan, apakah seperti itu gitu kan. Jadi, tapi ini dengan alat seperti ini dia membantu banget, maksudnya dengan kecepatannya, dengan kompleksitasnya jawabannya gitu. Yang kita untuk memahami ini perlu belajar lebih lama gitu. Nah, sini kan benar dia jemputin nih nomor pokok pengguna pembebasan NPP, disingkat NPP. Jadi membantu sekali. Ada fitur image generation juga dia. Ini aku belum pernah pakai nih malah. Ya contohnya kayak generate fantasy dragon. Coba gambarkan. Jadi aku pikir tadinya image generation ini kita memasukkan foto terus dia
mendeteksi foto apa ini. Ini dia malah bikin ini. Coba gambarkan inilah kawasan pengelolaan sampah. Aku juga belum pernah ke sana nih, coba pengen tahu aja apakah dia bisa. Di prosesnya. Here is a depiction of waste management site. Oh, dia nggak nyebutin langsung apa antar gebangnya. Nggak keluar. Oh iya. Oh, pakai ini. Ini masih keluarin nama dia nih. Yang apa yang animasinya, ini yang benerannya. Jadi dengan bantuan AI ini kita apa kayak merasa dimudahkan gitu untuk segala sesuatunya gitu. Kayak tadi ya apa ya? Oh ya, chat. Kita belajar agama juga di sini kadang ya kita harus perlu coba jelaskan apa itu tauhid dan ya, tauhid adalah konsep dasar dalam Islam. Nah, ada tiga benar kan? Tauhid rububiyah, uluhiyah, sama sifat. Masing-masing kategori tauhid itu penting. Wah, ini jadi belajar apapun di sini mudah Mas. Jadi apa? Ya tadi kalau ChatGPT itu kan ya kita ada batasannya ya 10 pertanyaan gitu dalam sehari. Jadi kalau kita udah batasnya, jadi kita nggak bisa lagi nanya gitu. Tapi dan kalau kita mau nanya lebih banyak, langganannya kan mahal gitu. Cuman dengan adanya tadi yang ini yang aku bilang chatbot ini, kita ya paling nggak walaupun nggak selengkap ChatGPT itu fitur apa jawabannya nggak lebih ini, tapi dengan ini bantuan ini kita bisa bisa mudah belajar gitu dengan alhamdulillahnya gitu. Misalnya siapakah tokoh ya misalnya. Nah, ini keluar contoh-contohnya orangnya. Dalam konteks tauhid ada beberapa tokoh penting dalam sejarah Islam yang memperjuangkan dan menjelaskan Nabi Muhammad SAW, Muhammad Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, Imam Al-Maturidi. Oh, ini yang tauhid yang ini nih, syariah. Tokoh-tokoh masing-masing tokoh ini memberikan peran penting dalam konsep tauhid. Jelaskan siapa itu poin 4, poin 3 lah ya, Taimiyah. Mau jelasin Mas, Ibnu Taimiyah itu lahir kapan? Dia dari database dia nih, 661 Hijriah sampai 728 Hijriah. Seorang ulama, teolog, dan pemikir Islam dari abad pertengahan yang sangat berpengaruh di Islam. Nama lengkapnya Taqi al-Din Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah. Lahir di Haran yang sekarang berada di Turki. Kemudian pindah ke Damaskus, Suriah. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai Ibnu Taimiyah, kontribusi dalam ilmu pengetahuan. Ibnu Taimiyah adalah seorang ahli dalam bidang ilmu termasuk fikih, tasawuf, teologi, tafsir. Ya perlu kita inilah, perlu kita apa cross check lagi lah. Terus penekanan pada tauhid, ya benar ini. Terus melawan bid'ah, ya benar. Insya Allah. Karya tulisnya salah satunya banyak karyanya termasuk buku-buku esai fatwa yang terkenal adalah Majmu Fatawa, pengaruh yang berlanjut. Ibnu Taimiyah sosok penting. Jadi siapapun Mas Samri mau nanya, misalnya siapa itu apa itu misalnya kita ingin tahu apa itu Abu Daud,
Imam hadis ya, Abu Daud kan. Kita nanya Abu Daud, dengan nama pena Abu Daud Sulaiman Sijistani, seorang ahli hadis. Jadi yang aku maksud tadi Abu Daud yang Imam ahli hadis ya keluar dia benar. Cuma kalau kita nanya Abu Daud yang siapa gitu, kita bisa lebih spesifik rinci di sini Abu Daud siapa gitu. Tapi dia Iya, iya. menyebutkan Abu Daud yang paling terkenal yaitu Abu Daud yang penulis Sunan Abu Daud kan. Nah, keluarlah di sini. No, Vicky. Terus kita nanya juga siapa saja anaknya kalau dia punya ya. Siapa saja anaknya. Kita ngasal aja nanyanya. Siapa saja anaknya Abu Daud. Terus keluar juga dia ternyata. Informasi tentang anak-anak Abu Daud tidak banyak ditemukan dalam cerita sejarah, namun diberikan yang punya beberapa anak, meskipun tidak banyak rincian tersisa. Dalam literatur yang ada, salah satu anaknya yang paling terkenal adalah Abu Al-Qasim. Ya, kalau dia database-nya lengkap, dia punya database mengenai biografinya Abu Daud sampai ke anak-anaknya, dia bisa jawab di sini. Tapi karena dia database-nya yang terbatas gitu ya. Ini kan sumber sejarah Islam kan, jadi adanya cuma segini gitu. Itu Mas. Jadi ini kalau aku nanti mau contohin yang lain masih banyak lagi, maksudnya aku mau ngerjain tugas, aku minta bikinin minta bikinin laporan, minta bikinin presentasi. Tadi contoh-contohnya banyak lah. Cuman nanti Mas Amri bisa explore sendiri lah, bisa explore Iya, sendiri di fitur ini. Mungkin itu penjelasan mengenai chatbot Mas, chat GPT lah terutama mengenai AI, fitur-fiturnya yang kita bisa gunakan, kita bisa eh, kita bisa belajar di situ, bisa membantu tugas-tugas kita di kantor atau di kampus atau dimanapun di keseharian kita. Insya Allah bermanfaat. Terus, itu cuman kemarin aku langganannya ini kan tadi $60 tuh, $60 dia. eh, nah ini aku udah beli jadi my account terus di sini ini pakai userku kan, transaction passwordnya nanti aku kasih. Kemudian my plan, detail, invoice. Tadi ya subscriptionnya ini $60 per tahun. Kemudian invoice-nya ini udah aku bayar dari 19 Oktober sampai setahun ke depan. Invoice-nya udah aku download. Invoice to Jenny dan .InJenQ. Ini emailku yang terpakai buat itu login. Nah ini dia di United Kingdom nih. London, United Kingdom. Pedal.com dia, jadi penyedianya namanya ini perusahaannya. Pedal.com. Kalau yang budget gitu tadi OpenAI. Soalnya $60. Jadi ini bisa dipakai di satu user di 4 perangkat juga Mas kayak ChatGPT. Jadi alhamdulillah udah ada 3 orang yang langganan. Jadi teman yang di UGM sama Google. Kalau Mas Amri mau gabung silakan. Nanti dicoba-coba aja dulu. Jadi kalau misalnya mau ya aku gabung misalnya di ini atau Mas Amri, oh aku nggak dulu ya nggak apa-apa. Tapi aku cuman jelasin uh, chat GPT itu apa, terus AI itu apa ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, oke. Ya, ya. Mungkin ada pertanyaan Mas? Kalau gabung nanti bayarnya berapa? Bayarnya terserah Mas Amri mau bulanan bisa, mau 3 bulanan, tribulanan, semesteran bisa, mau setahun langsung juga nggak apa-apa. Jadi kalau tadi kan $60 itu sekitar 960 dibagi 4 itu 240.000 selama setahun. Tapi karena ini udah lewat, Oktobernya udah tanggal 19 ya, mungkin kalau dibagi 4 kan kalau setahun 240 tuh Mas. Tapi kalau misalnya Mas Amri mau 6 bulan ya 120 berarti. 120. 120. Tapi kalau Mas Amri mau setahun langsung ya mungkin aku kurangin lah. Karena udah lewat dari tanggal 19 Oktober kan. Jadi misalnya kalau mau setahun langsung ya 230 nggak apa-apa. Tapi kalau saya mau bulanan 20.000 gitu per bulan. Saya aku mau 3 bulan dulu misalnya ya 20.000 kali 3 60.000 gitu. Iya, Pak.
Terserah Mas Amri. Ya. Pilih yang mana? Seluasnya aja, semudahnya aja. Kalau enggak nyoba. silakan. Kalau temanku yang di UGM dia langsung setahun karena memang dia main aku janjian kan, oh mau nggak? Ayo mau katanya. Dia aja bayar setahun langsung. Kalau Uger ya bulanan Uger, alhamdulillah. Ya, aku bulanan aja, iya. Nggak apa-apa Ger, 20.000 per bulan ya nggak apa-apa. Seini aja Ger, ini aja, semudahnya aja. Nah ini Mas Amri terserah Mas Amri bisa coba-coba dulu lah. Ya. Oke Mas Amri, ada lagi Mas? Tanyaannya? Ya aku coba ini explore dulu ya. Ya, silakan. Secara umum terus sama bantuin kerjaan juga. Nanti tak Iya. beri lagi. Oke, semoga bermanfaat. Iya. Nanti kalau ada apa-apa chat aja di WhatsApp. Iya benar. Paling rencananya 6 bulan dulu lah, 6 bulanan dulu nyobain. Oh iya, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah, makasih. Mungkin kalau nggak ada lagi, kita akhiri Mas ya. Berarti yang Gimana? chatbot itu ya, ininya ya? Ya, nanti aku kirim, habis ini aku kirim linknya. Link Ini aku ketik lah awalnya ya. sekalian. Ya, aku ketik sekalian. Ini. Oke. Linknya yang ini Ya. Mas ya. Ini aku mention lagi. Ini usernya. Ini ya. gmail.com, passwordnya